warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan live talkshow Komisi Khusus Islami yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Dan pemirsa, Jumat Berkah kali ini kita akan membahas tema seputar muhasabah diri di akhir tahun. Dan di studio saat ini kita sudah bersama dengan narasumber, yaitu ada Ustadz Abdul Latif, SPDI MPD selaku Forum Mubalik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat dan afiah insyaallah. Dan baik pemirsa, mengingat saat ini kita sudah berada di penghujung tahun dan tidak terasa waktu kita akan memasuki tahun baru lagi. Dan baik, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, apa sih mengenai tema kita yaitu muhasabah diri di akhir tahun. Silakan. Ya, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa waktu silih berganti, kita sudah di penghujung akhir tahun dan kita mengangkat tema hari ini yakni muhasabah diri di akhir tahun. Namun sebelum saya masuk kepada tema sentral kita, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mudaththir, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, dan juga Allah menciptakan silih bergantinya siang dan malam sehingga terjadilah pergantian waktu dari 1 jam menjadi 1 hari, 1 hari menjadi 1 pekan, 1 pekan itu menjadi 1 bulan, 1 bulan menjadi 1 tahun. Dan alhamdulillah tidak terasa waktu yang silih berganti ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah berada di penghujung akhir tahun di tahun Masehi ini. Maka tentu kita harus muhasabah diri atau bagaimana mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita atau mengintrospeksi diri kita dari tahun yang kemarin ini menuju di tahun baru. Kita harus bagaimana bisa menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih bertakwa, menjadi insan yang lebih beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita harus berikan dorongan kepada diri kita sendiri ini untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih taat lagi. Kita evaluasi, kita koreksi diri kita, apa yang pernah kita lakukan, dosa apa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu itu, agar kita senantiasa terjaga dan bisa senantiasa istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa merubah diri kita. Karena meskipun seorang malaikat turun di permukaan bumi ini untuk menasihati kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik,
Tapi kalau bukan dari diri kita sendiri, yakin dan percaya tidak akan terjadi dan mustahil. Maka tentu kita ini sebagai insan ingin menjadi yang lebih baik. Ada doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal. Ini doa disampaikan langsung Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, bahkan dipegang tangannya Mu'az bin Jabal oleh Rasulullah. Ya, wallahi uhibbuka, saya menyukaimu Mu'az bin Jabal. Kalau Rasulullah menyampaikan aku cinta kepada Mu'az bin Jabal, itu sangat luar biasa. Karena terkadang saya cinta kepada Rasul, tapi Rasulullah belum tentu cinta kepada kita. Sehingga Rasul menyampaikan nasihat kepada Mu'az bin Jabal, silakan bacalah ayat ini. Entah kita sebelum sholat atau selesai sholat, baca. Apa ini doanya luar biasa sekali. Mungkin ada pemirsa yang hafal pendek sekali ini doanya. Kata Rasulullah SAW, Mu'az bin Jabal, bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, artinya ya Allah, tolonglah aku ini agar senantiasa aku selalu mengingat kepada Engkau ya Allah. Tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa menjadi ibadahku lebih baik ya Allah. Karena kalau itu tadi intinya tidak bisa dirubah dari diri kita, bisa juga kita minta doa kepada Allah supaya ada peluang agar Allah memberikan kepada kita senantiasa mengingatnya kepada Allah. Zikrika wa syukrika, kita bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah-ibadah kita agar senantiasa kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu untuk sebagai pengantar bahwa kita inilah yang senantiasa bisa merubah diri kita melalui muhasabah atau mengevaluasi diri kita. Termasuk dalam kalangan kita mungkin ada yang biasa tutup buku di akhir tahun, memeriksa apa yang terjadi, kesalahan apa yang terjadi di bulan-bulan yang lalu. Kita evaluasi supaya nanti di tahun berikutnya kita akan bisa lebih baik dan lebih ditingkatkan kinerja kita. Begitupun kita sebagai manusia untuk mengevaluasi diri, mengoreksi apa yang terjadi saat ini, kesalahan apa yang pernah kita lakukan sehingga kita bisa mengintrospeksi dan menjadi insan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Ya, baik, dan Ustadz, sebelum kita membahas lebih jauh tema kita pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan beberapa iklan pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kembali lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam live Komisi Khusus Islami, di mana kita membahas tema seputar muhasabah diri di akhir tahun. Dan pemirsa, tadi kita sudah mendengar pendapat atau pengantar dari Ustadz Abdul Latif, dan baik kita akan masuk kepada tema kita. Nah baik Ustadz, secara Islam memandang atau garis besar dalam Islam, apa sih sebenarnya itu muhasabah dan apa hukum dari muhasabah? Ustaz? Baik. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya merujuk kepada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Jadi ini di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kita diperintahkan untuk melihat diri kita, muhasabah, melihat dan mengoreksi diri kita apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau hari akhirat. Ya, ini jadi sudah ada firman-Nya Allah. Wal tanzur, berarti ini sudah menjadi perintah bagi kita, setiap insan, setiap manusia diperintahkan untuk wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, untuk memeriksa, mengoreksi diri kita perbuatan apa yang sudah kita lakukan, karena segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala sarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala sarratin syarran yarah. Perbuatan amal sekecil biji zarrah pun, baik itu buruk, baik itu kebaikan, semua akan ada balasan, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap manusia itu tergantung dan akan dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Maka kita diperintahkan oleh agama kita, bahkan Allah sudah memerintahkan kita selain untuk bertakwa dan melihat diri kita ini, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita menjadi insan yang lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini saya khawatir dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall, bahwa mereka itu seperti binatang ternak. Saya artikan dulu ini, bahwa kita nanti di neraka paling banyak penghuninya adalah bangsa jin dan manusia. Ya. Kenapa bangsa jin dan manusia? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun. Mereka diberikan hati, tetapi dia sama sekali tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menyanyiakan apa yang diberikan oleh Allah, tapi dia tidak mau memahami. Ketika diberikan hati tapi dia tidak pergunakan untuk mengingat Allah, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia diberikan mata, tetapi dia tidak pergunakan untuk melihat tanda kekuasaan dan kebesaran
Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat sekarang ini kita di akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi, harusnya kita ini memandang mata kita. Harusnya kita sudah mengambil pelajaran dari peristiwa di Palu itu, bahwa semua yang terjadi ini adalah biiznillah. Semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua musibah peristiwa yang terjadi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari memandang mata kita ini, kita lihat bahwa yang terjadi ini harusnya menjadi bahan evaluasi untuk diri kita. Apa yang terjadi? Apa yang perlu harus kita perbaiki di negeri kita ini, termasuk diri kita. Bahkan diberikan telinga, walahum azanun, dia diberikan telinga tetapi la yasma'una biha, dia sama sekali tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ayat-ayat Allah, dia sudah tahu misalkan di sini di TV Peduli ada komisi khusus Islami, ceramah agama, tetapi dia tidak mempergunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak mempergunakan telinganya untuk mendengarkan nasihat, ajakan-ajakan dari Al-Qur'an, ajakan dari para alim ulama, ustadz kita. Padahal dia diberikan telinga. Orang yang seperti ini sudah diberikan hati, tapi dia tidak dipergunakan memahami ayat-ayatnya Allah. Dia sudah diberikan mata, tidak dipergunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Dia diberikan telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ya, balhum adal, kata Allah, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Orang yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hewan itu kalau hewan itu diberikan insting oleh Allah, dia pergunakan. Kalau kita kasih kucing ikan sama batu, tentu dia pilih adalah ikannya karena ada insting. Tapi kita sudah diberikan hati untuk memahami, tapi tidak dipergunakan. Sudah diberikan mata, tidak dipergunakan dengan baik. Diberikan telinga, tidak dipergunakan dengan baik. Maka kita harus muhasabah semua ini. Anggota badan kita ini harus kita muhasabah apa yang sudah dilakukan dari segala anggota badan ini. Kalau misalkan banyak keburukan, mari kita beralih. Kita hijrah, misalkan hijrahnya artinya kita pindah bagaimana kita bisa lebih baik lagi dengan anggota badan yang selalu bermaksiat ini menjadi ahli ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sementara demikian. Iya, baik. Dan mengingat juga ada yang mengatakan bahwa manusia diciptakan Allah itu adalah yang paling sempurna, Ustaz. Betul. Nah, maka kita sebagai makhluk dari ciptaan Allah harus mengintrospeksi diri bagaimana selama ini apa yang kita pergunakan, apa yang kita lakukan. Karena kejadian-kejadian seperti yang dibilang tadi Ustadz, kejadian-kejadian yang terjadi mungkin ini akibat ulah kita sendiri, yaitu Betul. manusia. Betul. Dan tidak mungkin ada kejadian kalau bukan dari kita yang Betul. melakukan. Itu ada firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Iya, nampak kerusakan di bumi dan di laut itu karena penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Maka kembali lagi muhasabah, introspeksi. Jadi sebenarnya ini muhasabah bahasa Arab, kalau bahasa ilmiahnya introspeksi. Ya, begitu Ya, Pak. baik Ustadz, dan ini muncul juga pertanyaan Ustadz, mengapa sih kita harus melakukan musahabah dan bagaimana caranya untuk musahabah diri Muhasabah. yang lebih baik? Muhasabah, ya. Maksudnya. Oke, baik. Cara bagaimana kita bisa muhasabah diri? Yang pertama, kita mengoreksi diri kita dalam hal kewajiban. Ya, artinya ini Pak Adi, kita lihat dulu. Ini kita sebagai umat Islam pada khususnya, meskipun umat lain perlu ada muhasabah. Ya, artinya mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Ya, saat kita ini umat Muslim, kewajiban kita tentu sudah kita tahu. Bagaimana tetap melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, terutama dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu. Ini yang banyak meremehkan, banyak yang bolong-bolong salatnya. Iya, ini harus kita evaluasi. Yang kita lihat, oh dalam hal wajib saya ini kalau salat subuhku masih selalu telat. Ya, tidak bolong tapi selalu telat. Bagaimana kita bisa sholatnya lebih tepat waktu lagi misalkan. Kalau misalkan tidak pernah sholat, oh oke, nanti di tahun 2022 saya harus sholat. Ya,
Seperti itu. Karena pada saat ini terkadang banyak juga masyarakat kita atau pemirsa yang salah paham. Katanya kalau kau tidak tahu siapa imamnya itu salat, jangan kau salat. Kalau tidak kau tahu siapa itu kedudukannya salat, tidak usah kau salat. Ya nanti tidak diterima salatnya. Tidak usah kita bertarekat seperti itu. Laksanakan saja salat, itu urusan diterima tidaknya salat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita salat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kita tidak salat. Tuh. Makanya kita evaluasi diri kita ini dalam mengoreksi diri dalam hal kewajiban dulu. Untuk caranya mengevaluasi itu, caranya yang pertama adalah mengoreksi diri dalam hal perbuatan yang wajib yang sudah ditentukan Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, bahwa ini yang harus dilakukan sebagai umat muslim. Berpuasa, kita berpuasa. Kita diperintahkan untuk zakat, sedekah, lakukan itu semua. Kalau misalkan, oh di tahun kemarin saya tidak sempat bersedekah, tidak sempat berpuasa, maka tahun ini insya Allah kita lebih meningkatkan lagi. Karena kalau kita tidak evaluasi, tidak ada dorongan untuk bisa menjadi yang lebih baik atau lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang kedua, mengoreksi diri dalam sesuatu yang haram. Ya, misalkan selama hidup kita ini ada hal-hal yang kita perlu dari haram, entah dari riba atau kita makan minum dengan dari perolehan yang haram, tidak jelas dari mana sumbernya. Ya, rezeki yang kita dapatkan tidak jelas dari mana sumbernya. Itu semua kita harus evaluasi supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, itu termasuk kita evaluasi diri kita supaya kita tahu bahwa mau tidak mau nanti ini di penghujung akhir hayat kita ini pasti kita akan mengalami dan akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Sebelum kita meninggal dunia, mari kita evaluasi diri kita dengan cara itu tadi. Yang pertama, hal yang wajib kita perhatikan, hal yang haram kita perhatikan. Yes, itu yang kedua. Masih bisa? Ya, yang selanjutnya, dalam mengoreksi diri kita ini, kita harus memperhatikan diri kita, kelalaian dalam melakukan sesuatu ini. Kan banyak kita ini lebih senang main HP 1 sampai 4 jam, 5 jam itu. Iya, artinya terkadang kalau ada 4 jam sampai 5 jam kita main HP, saya yakin ada perbuatan waktu yang sia-sia. Ya, mungkin ada yang positif dari 4 jam itu, mungkinlah anggaplah 1 jam, mungkin ada yang positif kita lakukan, tetapi yang lain-lain itu tidak menjadi pertanyaan. Apakah semua positif yang kita lakukan selama kita main handphone atau main HP? Itulah kita harus koreksi kelalaian kita selama ini. Waktu yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita manfaatkan dengan baik? Apalagi persoalan waktu itu, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surah Al-Asr. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman demi masa, Allah sudah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang besar. Siapa yang tidak rugi kecuali illal ladzina amanu, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, orang yang melakukan amalan soleh, amalan kebajikan, wa tawasaw bil haq, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Itu yang tidak rugi kata Allah di dalam Quran surah Al-Asr ini. Maka marilah kita menjaga waktu ini agar senantiasa kita tidak lalai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya banyak orang diberikan waktu luang, tapi hanya sedikit orang yang bisa meluangkan waktunya untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, dan setelah mendengarnya tadi ini Ustadz, nah ada juga pertanyaan dari teman-teman ini, apa saja sih manfaat yang didapat dari muhasabah ini sendiri Ustadz? Oh iya, muhasabah banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita akan diringankan hisabnya nanti oleh Allah. Yang pertama, kita bisa diringankan hisabnya. Kenapa? Karena kita sudah mengoreksi diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam suatu riwayat Umar bin Khattab pernah menyampaikan kepada kita semua ini bahwa hisablah dirimu sebelum engkau dihisab kelak di yaumil qiyam atau di akhirat
karena itu akan meringankan hisab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah apa yang saat sekarang ini menjadi perbuatan kita, timbang memang ini amalan-amalan, oh saya ini begini, saya begini, supaya itu kelak akan kita ingat bahwa oh saya timbanganku begini, dan kita akan mencegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu banyak sekali kita akan keluar dari sifat kesombongan ketika muhasabah. Oh ternyata apalah daya saya ini, apalah artinya saya ini di mata Allah, tidak ada apa-apanya. Artinya di saat kita mengoreksi, oh ternyata saya ini insan manusia yang sangat berdosa. Coba ini kita lihat dalam suatu riwayat Imam Tirmizi, seorang ulama perawi hadis. Beliau menghafal Al-Quran, beliau menghafal ribuan hadis, beliau bahkan menulis hadis. Beliau tahajudnya tidak dipertanyakan, beliau puasanya tidak dipertanyakan lagi, luar biasa. Tetapi di penghujung akhir hidupnya beliau, Imam Tirmizi yang biasa kita kenal nama lengkapnya Muhammad, beliau ini Imam Tirmizi di saat beliau di akhir penghujung, dia mungkin sudah lanjut usia dan mengoreksi dirinya, muhasabah. Ya Allah, dia menangis, ya Allah, sekiranya saya ini misalkan meninggal besok atau meninggal akan ada waktunya di saat saya dipanggil kepada Engkau ya Allah, dan saya tidak cukup bekal saya ini. Padahal dia sudah penghafal Al-Quran, dia perawi hadis, dia sudah tahajudnya luar biasa, sampai menangis, bengkak matanya, sampai tidak bisa melihat, buta. Gara-gara dia tangisi ketika saya tidak cukup bekalku untuk kembali kepada Allah. Dia khawatir dirinya tidak cukup bekalnya untuk menghadap kepada Allah. Padahal ini seorang Imam At-Tirmizi. Bagaimana dengan kita? Kita ini ya kadang saja menjadi makmum saja tidak bisa, ini seorang imam. Menjadi makmum saja kita sulit untuk menjadi makmum di masjid, bahkan sholat pun kadang kita tidak tunaikan. Ini bayangkan, Imam Tirmizi seorang ulama besar. Nah inilah manfaatnya, kita akan bisa merasakan diri kita tidak ada kesombongan, karena sudah ada di dalam diri kita terbenak bahwa apalah saya ini di mata Allah. Seorang imam, orang yang sudah luar biasa. Kalau kita hitung amalannya, kita hitung perbuatan amalan kebajikannya, subhanallah, tidak dipertanyakan lagi Pak. Tahajud, puasanya tidak dipertanyakan lagi, tetapi dia tetap rendah diri. Apalagi ada juga Imam Hasan Al-Basri ini, subhanallah. Imam Hasan Al-Basri ini di saat beliau menyampaikan tausiah seperti ini, ya beliau di saat mukaddimah Arabnya alhamdulillahi rabbil alamin, beliau pingsan. Kenapa dia pingsan? Karena ditanya oleh jamaah, kenapa pingsan ya imam? Di saat itu saya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini. Tetapi diri saya ini terkadang masih mau dipuji. Akhirnya dia introspeksi diri. Kenapa saya bisa memuji Allah, hanya pujian terhadap Allah, namun diri saya terkadang meminta untuk dipuji. Akhirnya pingsan itu, gara-gara itu yang dipikirkan. Bayangkan, ketika lanjut lagi tausiahnya, Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Pingsan lagi. Ditanya oleh jamaah, ya imam, kenapa kau pingsan? Setelah beliau sadar, kenapa kau pingsan? Saya pingsan di saat saya menyerukan kepada manusia bertakwa kepada Allah, namun saya tidak bisa bertakwa kepada Allah. Saya harusnya melihat diriku dulu, baru saya bisa sampaikan. Bayangkan, kalau Imam Hasan Al-Basri, dia termasuk ulama sufi, ulama yang dekat, selalu mendekatkan diri kepada Allah, tapi merasa dirinya, bagaimana saya bisa mengajak orang bertakwa sementara diriku sendiri ini belum sempurna ketakwaanku kepada Allah. Ya, maka janganlah kalau kita muhasabah diri, insya Allah kita tidak pernah merasa diri kita paling bersih, paling suci, karena kita senantiasa mengoreksi diri kita, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan, selalu senantiasa menjaga, dan supaya kita bisa melatih diri kita saat sekarang ini, kita bisa mulai dari sekarang atau di tahun 2022 nanti kita mulai belajar dari tangan kita ini ada pernah kita ambil sesuatu yang bukan hak kita, hentikan. Kita belajar dari sekarang. Mata kita terkadang memandang sesuatu yang haram, mari kita belajar untuk tidak memandang hal-hal yang lain. Menonton iklan-iklan atau menonton di televisi ada hal yang mungkin ini bisa mengandung syahwat, mari kita pindahkan. Apalagi main di HP ini banyak sekali, nonton di YouTube ceramah ustadz, iklannya nanti yang
Tidak senonoh, Masya Allah. Baca-baca artikel nanti Islam di browsing Google, ternyata ada lagi iklan ini. Itu kadang mata ini tidak bisa. Karena memang dunianya memang sekarang. Telinga kita jagalah semua, mulut kita harus dijaga semua ini. Apalagi mulut ini terkadang tidak bisa kita kontrol, ya. Maka biasakan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang baik, karena Rasul pernah menyampaikan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jika kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, lebih baik kita diam daripada ini. Jadi lebih baik kita puasakan dulu ini ya. Kita biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus supaya bisa terlatih, supaya kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, apalagi ghibah atau persoalan gosip dan lain sebagainya. Yang tidak bisa dipungkiri Ustadz, saat ini gosip itu sudah merebak. Oh iya, dan makanya seperti yang itu. kita lihat juga bahwa seperti yang dikatakan Ustadz, lebih banyak bermain HP. Nah, anak-anak saat ini juga, anak kecil itu juga sudah mulai pegang HP saja. Iya, betul. Daripada belajar yang mungkin lebih bisa membuat dirinya lebih baik lagi. Dan baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan lagi, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih tetap bersama saya Yusriadi Sugiarto di dalam program acara Live Komisi Khusus Islami pada Jumat Berkah kali ini. Dan baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan sebelum saya menutup talkshow kita pada pagi hari ini, masih ada pertanyaan ini Ustaz satu mengenai muhasabah ini sendiri.
sering ada di pikiran, kapan nih waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah? Silakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait kapan waktu terbaik, sebenarnya setiap waktu itu adalah waktu yang terbaik. Cuman terkadang manusia tidak bisa meluangkan waktunya untuk bermuhasabah itu. Bahkan ulama sufi itu setiap desahan napasnya di situ dia koreksi lagi dirinya. Bagaimana di saat detik ini apa yang sudah saya lakukan selama beberapa menit yang lalu? Kalau kita harusnya setiap hari, setiap waktu harusnya kita bermuhasabah, bukan hanya di akhir tahun sebenarnya. Cuman di tema sentral kita di akhir tahun supaya kita bisa evaluasi dari Januari sampai Desember ini dosa apa yang pernah kita perbuat. Jadi waktunya terserah kita dan bagaimana kita meluangkan waktunya untuk bisa beristighfar, berzikir dan mengevaluasi diri kita. Karena kalau melihat waktunya yang terbaik, semua waktu yang terbaik, cuman itu saja terkadang orang sibuk tidak ada waktunya, malah justru mereka tidak punya waktu untuk bermuhasabah. Nah, jadi tentu saya mau menyampaikan kepada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saat sekarang ini kalau kita memang mau memperbaiki diri, kita lihat saja dari berwuduknya kita. Ya, kita bisa mengoreksi setiap anggota badan kita apa yang pernah dilakukan. Kita berwuduk mulai tangan, jari jemari kita ini. Setiap tetesan wudhu insya Allah berguguran dosa-dosa kita ini. Makanya itu dimakruhkan, diusap itu, dilap. Karena supaya tetesan air wudhu kita itu itulah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Jadi untuk bermuhasabah lebih baik perbanyak wudhu. Ini tangan ketika berwudhu kita cuci. Ini mudah-mudahan kita dihindari dari perbuatan-perbuatan haram dari tangan ini. Selanjutnya kita berkumur-kumur. Ya, kita berkumur-kumur, kita keluarkan air bukan hanya membersihkan secara fisik. Tetapi secara lahiriah juga bisa, bahwa mudah-mudahan mulut ini yang selalu bergosip, selalu bercerita yang jelek-jelek, mudah-mudahan tidak lagi, mudah-mudahan selalu bercerita yang bermanfaat. Jadi setiap waktu, setiap berwudu kita bisa lakukan muhasabah itu. Oh, setiap tetesan apa ini mudah-mudahan itu sampai penggugur dosa. Kita isap lagi air ke hidung kita ini, itu bisa juga. Mudah-mudahan apa yang saya hirup ini mudah-mudahan semua adalah betul-betul nikmat langsung dari Allah, tanpa mengganggu nikmat-nikmat yang khusus diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kita tidak mengganggunya lagi. Kita usap misalkan mata apa ini wajah kita. Wajah ini banyak kan, yang mulai dari mata ini kita lihat, kita belajarlah sekarang. Ya Allah, di saat mata saya memandang sesuatu yang tidak boleh dan dilarang oleh agama kita ini, ya Allah ampunilah mata saya ini ya Allah, dan semoga saya tidak akan melakukan lagi perbuatan yang seperti yang saya lakukan sebelumnya ya Allah. Ini di saat kita basuh kepala apa ini mudah-mudahan ya Allah pemikiran saya ini selalu memikirkan sesuatu yang positif, tidak lagi memikirkan hal-hal yang negatif. Pemikiran saya ini selalu segar dan selalu mengingat kepada Engkau ya Allah. Coba kita telinga kita semoga tidak lagi sering-sering mendengarkan berita-berita orang atau gosip-gosip, cerita-cerita jelek. Ini setiap berwudu kita bisa bermuhasabah. Ya, artinya Allah sudah berikan itu. Kita cuci kaki kita, kita minta ya Allah semoga langkah kaki saya ini tidak melangkah kepada maksiat, namun hanya melangkah untuk beribadah, pergi berjamaah di masjid ya Allah. Semoga saya ini bisa betul-betul membersihkan diri saya, batin saya juga ya Allah. Karena jangan sampai hati kita ini kotor, maka tentu kita harus bersihkan juga. Artinya dibersihkan dengan berzikir, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk itulah kalau mau waktu-waktu terbaik perbanyak wudu supaya kita bisa rasakan ya Allah semoga apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan Engkau ampuni saya dan tidak melakukan lagi. Karena doa wudu itu kan terdapat Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah orang-orang yang mensucikan diri. Artinya kalau kita ini minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku orang yang bertaubat, berarti kita ini menyesali perbuatan kita. Dari tangan kita pernah melakukan sesuatu keburukan, ya bersihkan, jangan dilakukan lagi. Kalau kita sudah minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan hamba orang-orang yang bertaubat. Namanya bertaubat menyesali perbuatan yang pernah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Nah begitu, insya Allah kalau ini kita terjaga, maka yakin dan percaya mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah di akhir penghujung akhir hidup kita. Karena kita tidak tahu pemirsa kapan kita akan dipanggil oleh Allah.
Itu sudah menjadi rahasia Allah, tetapi kita harus tetap mempersiapkan diri dengan muhasabah, karena namanya kematian tidak melihat kapan dan siapa, entah tua, entah muda, entah orang sakit, entah orang sehat, semua akan pasti meninggal dunia. Walikulli ummatin ajalun, setiap manusia sudah ditentukan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, dan ketika ajal itu sudah menghampiri dan menjumpai kita, la yastakhirun, sedikit pun tidak bisa kita undur, wala yastaqdimun, sedikit pun tidak bisa kita majukan. Maka sebelum ajal menjumpai kita, sebelum ajal menghampiri kita, maka mari kita memperbanyak bertaubat kepada Allah, bermuhasabah, introspeksi diri, periksa diri kita agar kita senantiasa taat dan lebih bertakwa kepada Allah, sehingga insya Allah di saat di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka insya Allah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha, karena senantiasa mengevaluasi, mengoreksi diri, apalagi senantiasa melatih diri untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan di penghujung akhir hayat kita juga bisa mengucapkan kalimat itu, dan surga untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ustaz. Dan terakhir Ustaz, sebelum kita menutup perjumpaan kita, mungkin masih ada tambahan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Oh iya. Baik, untuk pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang ini saya ingin menyampaikan bahwa mari kita mengoreksi diri kita dalam niat. Ya, artinya juga kalau mau muhasabah, perbaiki juga niat kita, atau dalam melakukan sesuatu ada, siapa tahu ada terbesit di hati kita niat lillahi ta'ala, namun terkadang kita li ghairillah, terkadang bukan karena Allah. Melakukan ibadah betul-betul kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan apapun dan lain sebagainya, kita bersedekah lillahi taala. Semua yang kita lakukan itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar niat yang bagus itulah, maka yakin dan percaya apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sebelum bermuhasabah, perbaiki niat kita. Mau bermuhasabah untuk apa? Kalau misalkan untuk jadi bilang bagaimana saya ini bisa ini dan lain sebagainya, hindari itu. Tetapi kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita betul-betul karena Allah, karena kita ingin menjadi insan yang lebih baik, manusia yang terbaik, atau insan kamil. Maka insya Allah semoga dengan apa yang saat sekarang ini kita lakukan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Nah, jadi gini bisa secara berjamaah, Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunilah kami karena Engkaulah sungguh sangat menyukai orang yang memohon ampun. Fa'fu anna, ampunilah kami ya Allah. Insya Allah semoga diampuni dosa-dosa kita, kita dijauhkan lagi dari maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya kita lakukan atau yang melanggar agama kita. Maka insya Allah semoga perjalanan kita menuju kepada Allah siap sedia lagi, dan sudah ada bekal untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa mengintrospeksi, muhasabah diri untuk senantiasa terjauh dari perbuatan maksiat dan dosa atau pelanggaran terhadap agama kita. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, kita senantiasa terjaga. Namun jangan lupa selalu berdoa, itu tadi doanya Mu'adz bin Jabal yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga senantiasa menjadi orang yang mengingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena tidak bisa merubah nasib kita kecuali kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan, Pak Adi. Dan baik, itulah tadi pemirsa pembahasan kita mengenai muhasabah diri di akhir tahun bersama Ustadz Abdul Latif, SPDI, MPDI. Dan akhir kata, saya Yusri Adi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.